Dalam hal ini kami akan menyampaikan sebuah tuntutan melihat kondisi negara yang semakin mengkhawatirkan dalam berbagai tinjauan, baik kondisi politis, baik maupun kondisi ekonomi, kemudian harga dolar yang meroket tinggi, kemudian hutang luar negeri yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi-kondisi ini akhirnya ketika kami musyawarahkan bersama ormas-ormas Islam dan ormas-ormas kemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat, maka kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai presiden. Paling penting saya ingin catatan bahwa presiden adalah kepala negara, sehingga dia paling bertanggung jawab terhadap semua proses kerusakan yang terjadi. Paling pertama kita minta presiden untuk sedia mundur ketika mereka gagal untuk membawa jalan pemerintahan di negara yang lebih baik. Mahasiswa yang pertama, karena kita merasa bahwa 6 bulan ini masih di awal, tapi kita sudah melihat tanda-tanda kegagalan, sehingga bagi saya ketika peringatan yang kami sampaikan tidak diindahkan, maka wajib presiden untuk tanpa kecuali. Jadi Jokowi hendaklah pakai konsep tahu diri seperti pendulu-pendulunya. Siapa? Soekarno tahu diri, sudah dipersoalkan oleh people power, dia keluarkan perintah 11 Maret. Soeharto dengan people power juga dia membuat pengunduran diri. Ya, kemudian Habibie tidak diterima laporan pertanggungjawabannya, dia tidak paksakan juga untuk jadi presiden. Kemudian yang terbaik lagi Gus Dur, sudah dikepung istana, dia tidak pernah memerintahkan bansernya, apanya yang udah punya pasukan berani mati untuk melawan rakyatnya. Dia legowo dalam konteks dilengserkan oleh DPR. Jadi ini satu bukti orang-orang presiden-presiden kita sebelumnya tahu diri. Nah sekarang semua orang udah tahu. Sudah terbuka untuk Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi dari rakyat, dari seluruh elemen masyarakat. Begitu kata Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kata Ruslan Buton, Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama oleh Cina komunis. Ruslan Buton juga mengatakan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Republik Indonesia yang sangat dicintai. Suka atau tak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak dipahami, atau mungkin karena Anda telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan beginilah lengkapnya dari surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau.
alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi terhadap saudara dari saya yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara ini benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu, ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur, saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia ini hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras, yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat, yang akan meluluhlantahkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo mengatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI. Kendari 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu X, Trimatra Nusantara. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser menjadi presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin jadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra
dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Kalau Tarmizi lagi, skenario ketiga, mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Impres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi.